Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Tragedi Gunung Kencana. Cerita ini ditulis oleh Momi Bilal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tragedi Gunung Kencana. Perkenalkan, namaku David. Kata mama, pas di dalam perut mama suka banget sama pemain bola David Beckham. Alhasil, lahirlah aku. Seorang anak laki-laki tapi bukan seorang pecinta bola, melainkan pecinta alam. Sejak kecil aku seorang indigo, bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata sudah terjadi sejak aku kecil. Awalnya mama sama papa menganggap aku memiliki kelainan karena sering mendapati aku tengah asik berbicara sendiri. Itu dulu. Memasuki dewasa, sengaja aku menutupi kelebihanku kepada orang sekitar. Karena saat itu aku menyadari bahwa dunia nyata dan gaib itu seperti sepasang sendal, tidak bisa disatukan tapi selalu berjalan beriringan. Sebenarnya kemampuan ini seperti turunan dari mendiang almarhum kakek atau sering disapa Engkong. Engkong Jupri namanya. Usut punya usut, beliau adalah seorang jawara pada masanya yang memiliki banyak ilmu yang berbau gaib. Bahkan mama yang merupakan anak kandungnya sendiri pun tidak mengetahui hal itu. Engkong Jupri sering menampakkan dirinya banyak buku-buku peninggalannya yang diturunkan kepadaku. Pernah aku iseng menerapkan sejenis ajian pelet dan ternyata itu sangatlah ampuh. Sayangnya salah sasaran. Sial. Yang mengejarku bukan wanita, melainkan seorang waria. Sejak saat itu aku tidak ingin lagi memakainya. Aku memiliki ketampanan yang sangat paripurna, tapi masih sangat disayangkan hingga kini aku masih berstatus jomblo. Dan lebih disayangkan lagi, aku hanya terkenal di kalangan alam gaib yang sering menyatakan cintanya kepadaku, antara lain Wewe Gombel, demit lain, bahkan kuntilanak juga. Mendaki gunung sudah menjadi hobiku sejak SMA. Hampir seluruh puncak gunung di wilayah Pulau Jawa pernah aku singgahi, terkecuali puncak hati kamu. Akan tetapi hanya beberapa hal mistik yang pernah terjadi dan tidak akan pernah aku lupakan hingga akhir hayat. Selain kejadian di Gunung Batu tempo hari, ada kejadian-kejadian lain yang ingin aku ceritakan, di antaranya kejadian di Gunung Kencana. Getaran ponsel membangunkan tidurku. Aku melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak ku kenal. Tadinya aku langsung mengabaikannya hingga panggilan tersebut terus berulang. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut. Hai kak, benar ini dengan David? Suara seorang wanita. Gegas aku langsung mendudukkan diri. Dari suaranya terdengar lembut sekali. Terbayang dari suaranya yang lembut, pasti wanita ini sangat cantik. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa? Gue Elsa, maaf ganggu waktunya. To the point aja ya kak. Gue lihat profil lu di IG dan beberapa postingan lainnya di medsos. Lo sering jadi pemandu hiking. Iya bener. Ya David, akhir pekan ini ada waktu luang. Tahu kan sama selebgram Salsabila? Gue manajer dia. Ups, maksudnya sahabatnya. Jadi rencananya kita mau bikin konten pendakian. Bisa nggak Kak David yang jadi pemandunya? Tenang kok kak, ada fee-nya. Gue pasang harga. Gimana kak? Gue harap sih mau. Bentar. Kenapa lo pilih gue? Setahu gue di daerah sekitaran gunung banyak kok warga setempat yang mau jadi pemandu sukarela. Itu Bila yang minta, ayolah kak, mau ya? Kita cuma berlima kok, selesai konten kita turun lagi.
Tapi palingan kita ngecamp semalam, mau ya? Oke deh. Tapi gue ada waktu pas weekend aja, gimana? Setuju. Oh iya, besok gue kasih DP sekalian pengenalan ya. Setelah perbincangan panjang lebar, akhirnya besok kami akan bertemu. Jujur ini baru pertama kalinya aku menjadi pemandu hiking untuk orang yang baru saja aku kenal. Biasanya aku sering terlibat pendakian dengan grup pecinta alam waktu SMA dulu, atau grup mapala pas kuliah. Tanpa berpikir buruk, terlebih tergiur dengan fee yang dijanjikan, akhirnya aku pun menyetujuinya. Hati-hati loh. Elah Kong, bisa nggak sih kalau muncul tuh ucap salam? Baru beberapa detik Kong Jufri langsung menghilang. Emang tuh kakek nggak ada akhlak, suka muncul terus ngilang tiba-tiba. Gue dengernya. Balas Kong Jufri, tapi hanya terdengar suaranya saja. Aku kembali mengelus dada karena terkejut. Kembali aku merebahkan diri di atas ranjang. Iseng aku mencari profil Salsabila di Instagram. Ternyata memang benar, dia adalah selebgram muda yang tengah naik daun. Dia sering membuat konten kuliner dan traveling. Tidak lama dia mengadakan live di Instagramnya. Aku pun langsung bergabung. Mataku membelalak saat melihat sosok hantu perempuan yang berada tepat di belakangnya. Sorot matanya seperti tengah menahan amarah. Aku terpaku menatap gadis di hadapanku. Saat ini kami tengah berada di sebuah kafe di daerah Jakarta. Gadis yang bernama Elsa ini sangat santun dari penampilan. Memakai hijab berwarna navy dan baju yang berwarna senada. Cantik sekali, sangat kontras dengan penampilan Salsabila yang selalu terbuka. Akhirnya kami pun berbincang ringan dan Elsa pun memberikan DP sesuai yang dia janjikan. Saat itu semua masih berjalan normal hingga tibalah pada waktu yang ditentukan. Gunung Kencana sendiri merupakan salah satu gunung di daerah Bogor, yakni tepatnya di Rawagede, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Ketinggiannya hanya sekitar 1.800-an mdpl. Untuk pemula gunung ini cocok dijadikan tempat pendakian. Loh, kok kakak berdua? Tanya Elsa saat mendapatiku tengah berdua dengan Burhan. Oh ya, kabar Burhan tetap sama-sama jomblo plus pengangguran berat. Untuk itulah aku mengajaknya, hitung-hitung bagi rezeki juga sih. Iya, sorry gue gak bilang. Ini Burhan saudara gue, jadi dia nanti yang berjalan di belakang kalian biar lebih safety aja. Tenang, dia udah jinak kok. Kami pun akhirnya berkenalan. Aku bersama Burhan, sedangkan Elsa pun hanya bersama Salsabila dan juga satu teman laki-lakinya bernama Emran yang bertugas sebagai kameramen. Elsa seperti tidak suka saat aku mengajak Burhan karena wajahnya berubah masam. Tapi itu gak penting, toh dia juga sama janjian mau berlima, sekarang cuma bertiga. Cuma segini aja katanya berlima. Berlima sama siapa, Cak? Bukannya personil kita cuma segini? Jawab Bila. Elsa terlihat kikuk saat aku menanyakan perihal tersebut pun ketika Salsabila menanyakan hal yang sama. 5 itu ya kita berlima, ayo kak kita lanjut. Bentar, santai dulu sebelum kita memulai perjalanan. Setelah perkenalan gue mau ngingetin beberapa hal. Kalian semua sudah cek barang bawaan? Sudah kak. Alhamdulillah kang, udah. Cuma ada yang ketinggalan. Hati saya teh kayaknya dicuri sama Neng Elsa. Bisik Burhan tepat di telingaku. Aku langsung merinding dibuatnya. Tanpa menggubris ucapan Burhan, aku pun melanjutkan pembicaraan. Oke, setelah barang bawaan siap, pertama fisik kalian juga harus kuat. Gak ada yang sakit kan? Ada kang, kayaknya hati saya yang sakit. Neng Elsa diajak senyum, gak balas. Apalagi dia diajak ke pelaminan. Kesal akhirnya aku menonyor kepala Burhan. Bukan karena ucapannya, melainkan bisikannya yang selalu dekat dengan telinga. Kalau dibisikan wanita kayak si Elsa atau Bila sih oke lah, dia bikin merinding atau geli. Ingat ya, di mana tempat dijunjung di situ bumi dipijak. Meskipun gunung ini dikenal ramah untuk para pendaki, kalian semua harus tetap tertib pada aturan. Aturan memang ada Kang David. Didengar dulu baik-baik ya, saya belum selesai berbicara.
Balasku seraya mendelik ke arah Burhan. Melihat interaksiku dengan Burhan, Salsabila langsung tertawa. Tawanya itu loh manis, renyah, garing kayak makan jipang. Auto pikiran berkelana deh. Lanjut atuh Kang. Aku kembali ke mode serius. Ini sih aturan gue karena gue sebagai pemandu di sini. Kalian mau tidak mau harus ikuti. Pertama, luruskan niat. Niat kita bagus, semoga perjalanan kita juga selamat. Yang kedua, sopan santun. Jangan berbicara sompral atau yang tidak pantas selama perjalanan. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang di luar etika. Karena di alam bebas itu penghuninya banyak. Secara kasat mata mungkin kita hanya bisa melihat pepohonan saja. Intinya kalian harus baik-baik, menjaga sikap yang baik, jangan merusak lingkungan. Nah, buat yang cewek-cewek, kalian gak lagi datang bulan kan? Aku sih enggak, kamu Cak? Aku juga enggak. Kalau sampai di antara kalian berdua pas perjalanan kedatangan tamu tadi undang, bilang sama saya. Kenapa harus bilang Kak David? Itu kan terlalu pribadi. Jangan salah paham dulu, wanita yang lagi halangan biasanya rentan didekati makhluk lain. Tapi kalian gak usah khawatir, saya cuma mau mengingatkan jangan membuang pembalut sembarangan. Itu berbahaya. Setelahnya kami mulai berdoa, hal yang sangat diwajibkan ketika memulai sesuatu. Kami memulai perjalanan sekitar jam 8 pagi. Udara saat itu sangat sejuk, hamparan kebun teh yang luas juga pemandangan gunung gede yang saat itu terlihat jelas sangat menyejukkan hati. Aku masih berjalan di belakang. Bila sudah memulai kontennya karena pemandangan saat itu begitu indah, hal itu tidak disia-siakan olehnya. Sosok hantu perempuan tempo hari yang muncul di live Instagram Bila kini hadir kembali. Anehnya hantu itu tidak mau diajak interaksi. Dia terus berada di dekat tubuh Bila. Hantu-hantu yang berada di kebun teh sesekali menyapaku, terlebih satu orang kakek-kakek yang tiba-tiba muncul. Siapa lagi kalau bukan Engkong Jupri? Lu kudu waspada. Hati-hati sama ketiga tuh bocah. Gue kagak bisa nemenin lu ke atas, soalnya gue mau ketemuan sama Onono. Bye-bye. Andai aja dia bukan kakekku, sudah pasti aku pun menonyor kepalanya. Kedatangannya yang suka tiba-tiba kadang membuat aku terkejut. Aku pun menoleh ke arah belakang kemana arah perginya Kong Jupri. Dasar playboy. Aku kesal karena Kong Jupri tengah mendekati hantu wanita yang berada di tengah kebun teh. Ngomong sama siapaan sih Kang? Dari tadi gerutu baik. Ya sama siapa lagi kalau bukan sama lo? Burhan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Aku kembali fokus kepada 3 remaja di hadapanku. Bil, bawa dong ranselnya. Masa hiking kamu gak mau bawa apa-apa? Berat Ca, ya udah sih lo gue bayar buat begini, jangan rusak mood gue deh. Elsa tidak ada pilihan lain. Aku perhatikan ransel milik Bila terlihat berat. Elsa sampai kesusahan membawa 2 ransel bersamaan. Bagi bawaan dong, berat tahu. Lah, gue kan pegang kamera, mana bisa. Udah deh Ca, gak usah manja. Cuma bawa ransel segitu juga. Biasanya juga lo bawa barang banyak. Aku pun akhirnya mencoba melerai perdebatan di antara mereka. Bila, ini ransel siapa? Gue. Ya udah bawa, Elsa. Kasih ke Bila. Saat ransel itu hendak berpindah tangan, lagi-lagi Salsabila mendengus. Gaji lo gue potong. Desis Bila yang kemudian buru-buru Elsa menarik kembali ranselnya. Loh, kasihin ke Bila. Gak usah Kak, biar gue aja yang bawa. Udah yuk lanjut. Aku hanya terdiam melihat kejadian tersebut lagi dan lagi karena uang Elsa nampak kesusahan membawa barang-barang milik Salsabila. Beruntung ada Burhan yang sukarela membantunya. Nah gitu dong, itu baru namanya laki-laki. Ucapku sembari menepuk pundak Burhan. Alhasil Burhan langsung menghentikan langkahnya. Nih, apaan? Kan Akang juga laki-laki. Setelah melewati kebun teh, barulah pendakian dimulai. Sampai di pos 1, pemandangan selanjutnya kami harus melewati beberapa anak tangga yang panjangnya kurang lebih 100 meter dan memiliki kemiringan 45 derajat. Tanjakan Sambalado, kok jadi inget sama lagu dangdutnya?
Pinter nih si abang, tahu yang beginian. Emran menambahkan mereka berdua akhirnya bernyanyi bersama. Ternyata si Emran satu frekuensi dengan Burhan. Aku memperingatkan keduanya, akhirnya mereka pun terdiam. Bismillah. Kang Burhan, stay di belakang. Kita naik nih. Ya iyalah. Tahu jalannya kayak gini, mending nyari tempat yang lain aja. Lo sih pakai acara ngajak bikin konten ke gunung segala. Udah debil, kan ini permintaan viewer juga. Bosen katanya lihat lo cuma kulineran doang. Aku langsung berbalik karena perdebatan keduanya begitu membisikkan telinga. Bersamaan dengan itu makhluk-makhluk penghuni Gunung Kencana bermunculan. Saking terkejutnya dengan banyak sosok tersebut, tubuhku langsung terjungkal ke arah belakang. David, teriak Bila dan Elsa. Pun dengan Burhan dan Emran yang sama terkejutnya, aku terduduk di atas anak tangga menghadap ke arah bawah. Dari penglihatanku semua anak tangga berisi penuh oleh sosok yang bermunculan. Jangan ditanya bagaimana seramnya mereka. Dari sosok kuntilanak, pocong, gendruwo, tuyul, bahkan korban-korban yang mungkin pernah celaka di sini. Seumur-umur melakukan perjalanan, baru kali ini melihat makhluk dari alam gaib secara bersamaan. Tak lupa aku mengucapkan salam dan meminta izin bahwa perjalanan kali ini memang diniatkan untuk sekedar hiking. Tidak ada sedikit pun niat untuk mengganggu, tapi anehnya mereka semua membisu. Kang, ada apa? Ada yang sakit? Enggak, sorry. Jawabku cepat, segera aku bangun sebelum sosok makhluk tersebut tak kunjung menghilang. Semoga saja mereka tidak mengganggu atau jangan-jangan kehadiran kami semua yang mengusik mereka. Jangan berisik, jangan berdebat. Ingat, Burhan tetap berada di belakang. Sesekali terdengar Emran dan Burhan berguyon dan berakhir dengan gelakan tawa Emran. Aku menengok ke arah belakang. Anehnya makhluk tadi semua sudah menghilang. Dari suara Elsa dan Bila yang berdebat, sebenarnya suara Emran dan Burhan lebih membisingkan. Aneh memang. Perjalanan semakin berlanjut, semakin atas. Kedua kaki saat ini terasa pegal. Pantas tanjakan ini disebut tanjakan Sambalado. Pedasnya sangat terasa di kedua kaki. Padahal baru setengah perjalanan saja, Bila terus merengek. Di antara yang lain, dia yang sering terdengar mengeluh dan merengek. Tapi selagi tidak berdebat dengan Elsa, aku tidak menghiraukannya. Cak, ini semua gara-gara lo. Aku langsung menoleh ke arahnya, di mana dia sudah duduk di atas anak tangga. Elsa nampak tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan dan hampir melewatiku. Lanjut aja kak, dia emang begitu berisik. Apa lo bilang? Gue berisik? Dasar anjing. Jaga ucapannya. Kalau kamu gak bisa bersikap baik, kita turun. Bila nampak salah tingkah dari awal perjalanan, aku memang kurang menyukai perangainya. Tidak sebanding dengan kecantikannya yang dia miliki. Bila berdiri dan mendengus kemudian berjalan lagi, perjalanan kali ini memang sangat berbeda. Selain masih pemula, aku tidak terbiasa mendengar perdebatan, apalagi mereka adalah wanita. Bantuin gue. Tarik gue bangsat. Bila, bisa gak ngomongnya gak usah kasar? Kenapa sih? Si Elsa ini emang bego, tolol. Kenapa lo liatin gue? Berani lo sama gue? Lihat aja gue potong gaji lo. Aku melihat sosok hantu perempuan tadi tengah memegangi kaki Bila. Elsa tersenyum sinis, namun beberapa saat kemudian dia membantu Bila yang tengah kesakitan. Aku terdiam menatap interaksi Elsa dan hantu perempuan tersebut, tapi jantungku berdebar kencang saat aku melihat seksama. Wajah mereka berdua terdapat kemiripan. Dah, gak usah dipijit-pijit lagi. Udah napa, jangan pada drama deh. Bil, awas gue sini. Bentar lagi nyampe, tek dulu ya bentar. Aku mengangguk, tanda mengiyakan. Bila nampak kembali merapikan penampilannya dibantu oleh Elsa. Saat membantu merias kembali wajah Bila, entah apa kesalahan Elsa yang membuat Bila mendorong tubuhnya. Alhasil Elsa terjatuh terjengkang ke arah belakang. Untung saja aku sikap menangkap badannya, namun tangan Elsa terlanjur terluka. Dasar anjing, goblok, tolol. Mata gue berdini. Lo ngasih maskara yang bener. Bila, jaga ucapan. Lo siapa neriakin gue ya? Ingat ya, lo ada di sini karena gue bayar.
Jangan. Udah, lanjut aja. Bentar, penampilan gue belum benar. Mending gue balikin duitnya daripada bareng sama tuh bocah tengil. Maaf ya kak, please. Tetap lanjutin perjalanan. Kalau gak ada dia, gue gak bisa hidup. Balas Elsa yang sama memelankan suaranya. Aku langsung menautkan kedua Ali. Sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan dia serta memberi saran supaya lebih baik berhenti bekerja sama dengan gadis sombong macam Salsabila. Ternyata konten yang selama ini dia buat dengan pencitraan Salsabila yang ramah dan baik itu hanya sebuah gimmick dan pembohongan publik belaka. Kang, dingin banget gak sih? Kang Burhan, jangan suka bisik-bisik di... Saat menoleh ke arah samping di mana Burhan berada, ada sosok menyeramkan yang saat ini berdiri di dekat kami berdua. Tubuhnya tinggi berwarna hitam legam, matanya merah dengan lidah yang menjuntai hingga dada. Fix, makhluk tersebut perpaduan antara genderuwo dan wewe gombel. Aku menatap lekat makhluk menyeramkan yang saat ini berdiri tepat di samping Burhan. Suara hembusan nafasnya bak seperti hewan yang mengeram. Aku menundukkan kepala serta merta membaca doa yang sudah engkong ajarkan, meminta izin jika memang makhluk tersebut penghuni tempat ini supaya tidak mengganggu. Belum sempat berkomunikasi, makhluk tersebut langsung menghilang. Ada apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mereka hanya menampakkan wujudnya saja tanpa ada satu pun yang mau berinteraksi bahkan membalas salam dariku. Kang David, astagfirullah, jangan ngelamun, takut kesambet. Jangan kenceng-kenceng napa Kang. Jangan ada, saya nggak kesambet tapi jadi cacingan. Tenang atuh Kang, kalau cuma cacingan mah obatnya banyak di warung. Yang susah kalau kesambet. Udah, yuk kita lanjut. Akhirnya perjalanan pun dilakukan. Sebelumnya Emran sudah menyelesaikan tugasnya untuk mendokumentasikan perjalanan Salsabila. Selesai melewati tanjakan terpedas di Gunung Kencana, kami beristirahat di sebuah tempat yang agak landai. Terlihat sisa-sisa bekas pendirian tenda. Tempatnya lumayan enak, kita ngecamp di sini aja ya. Gak asik kah konten kita itu khusus buat memperlihatkan view pemandangan yang cantik? Gimana kalau agak di sanaan? Bahaya Cak, itu terlalu dekat sama jurang, kita di sini aja. Ya jangan pas di bibir jurang banget kali, cuma view di sana lebih jelas saja. Nanti malam apalagi pasti lebih indah. Udah kita kesana aja, pemandangannya lebih kelihatan jelas dibanding di sini. Ayo Kak, mau ya kita di sana? Kalian mau sampai puncak apa di sini aja? Mereka bertiga terlihat saling memandang kemudian saling berbisik. Ya udah Kak, kita sampai puncak aja, sayang juga kalau nggak nyampe puncak. Ya udah, kita naik lagi sebentar, paling nggak nyampe 10 menitan. Aku pun kembali memimpin perjalanan. Semuanya terlihat tenang mengikuti semua arahanku. Namun hal berbalik aku rasakan saat aku melihat ke sekeliling tempat. Dari balik pepohonan, penghuni gunung ini bermunculan dan terdiam. Hatiku dihinggapi rasa was-was dengan respon makhluk tersebut. Aku langsung menengok ke arah belakang. Semuanya tidak memperlihatkan gelagat aneh. Sampai di atas puncak, segera aku mendirikan tenda dengan Burhan. Emran pun sama, berhubung dia laki-laki, nanti malam aku akan memintanya tidur di tendaku, biar Bila dan Elsa tidur berdua. Ngecamp kali ini sangat berbeda dari biasanya. Diperhatikan makhluk-makhluk menyeramkan, jelas itu rasanya sangat tidak enak. Hingga malam pun tiba, barulah bencana dimulai. Malam hari suasana sangat dingin hingga menusuk ke tulang. Burhan dari tadi menghangatkan tubuhnya di depan api unggun. Sesekali dia memandang Elsa malu-malu babi. Emang dasar kelakuan jomblo fisabilillah. Selalu mencari kesempatan di dalam kesunyian. Lain halnya dengan Salsabila dan kedua kawannya. Mereka tengah sibuk membuat konten di mana Bila berdiri tepat di belakang hamparan pemandangan malam kota Bogor. Aku pun ikut takjub dengan kerlap-kerlip lampu yang menambah keindahan malam itu. Tambah bintang-bintang di angkasa menghiasi gelapnya malam. Sungguh pemandangan yang double wow. Atas sama bawah sama-sama oke. Ucapku sembari menyesap kopi panas yang hampir dingin. Iya Kang, kayaknya asik kalau dipegang dikit.
Sakit? Orang tuh yang dibahas pemandangan langit dan bumi. Ini malah otaknya yang traveling. Kang Burhan mah beneran pasti nyari kit bahan kan? Besok saya kenalin sama Sisi, mau? Lumayan dia janda. Mau Kang, mau? Gak apa-apa deh. Dari namanya kayaknya cakep, Sisi. Iyalah Kang, ngegemesin. Apalagi kalau udah meong-meong gitu. Di tengah obrolan hangat antara aku dan Burhan, lagi-lagi makhluk itu menampakkan wujudnya dan mendekat ke arah mereka. Namun selagi tidak mengganggu, aku hanya diam memperhatikan. Bilang antar gue pipis yuk. Ih, ogah. Tuh sama si Emran aja. Ayo Cah, siap. Elsa menekuk wajah hantu yang mirip dengannya kali ini berdiri tepat di belakang Bila. Entah apa yang dia lakukan, yang jelas Bila langsung merengek ingin buang air. Burhan sudah hendak berdiri. Biar saya aja Kang yang antar mereka berdua. Jangan, Kang Burhan tetap stay di tenda sama Emran. Ih, Kang mah. Kalian mau ke belakang? Yaudah, biar saya antar. Gak mau. Maksudnya gue berani kok berdua sama Bila. Maaf, kalian laki-laki, apalagi gue belum mengenal deket kakak. Kita gak bakal jauh kok. Udah deh Cak, kalau emang lo berani ya udah ayo. Gue udah kebelet nih, sekalian ambilin tisu basah. Kalian yakin? Elsa mengangguk mata. Hantu itu hanya mengikuti tubuh Bila. Aku tetap memperhatikannya. Elsa dan Bila pun akhirnya menghilang di balik semak belukar. Sebelumnya aku sudah memberitahu apa saja yang mesti mereka perhatikan saat membuang air di tengah hutan. Selang beberapa menit terdengar teriakan yang sangat kencang dari suaranya. Itu adalah suara Elsa. Mau kemana Kang? Kedua alisku langsung bertaut, apalagi saat memandangi wajah Burhan dan Emran secara bergantian. Mereka tetap terlihat santai. Mau kemana? Kalian gak denger Elsa teriak? Teriak apaan sih Kang? Kita gak denger apa-apa. Ya gak Cil? Jadi Burhan jangan manggil saya bocil, bisa gak? Udah, kalian bener gak denger apa-apa? Teriakan dari Elsa kembali berulang. Tanpa pikir panjang, aku pun memutuskan masuk ke dalam hutan sendirian. Berjalan menyusuri gelapnya malam hanya dibantu penerangan dari senter. Seharusnya Bila dan Elsa tidak jauh dari sini. Aku semakin terkecoh dengan adanya hantu-hantu penghuni Gunung Kencana yang memakai pakaian sama dengan Elsa dan Bila. Elsa, Bila! Suara-suara aneh mulai mengusik pendengaran. Berkali-kali aku mengucap salam kepada penghuni tempat ini, namun mereka tetap bungkam. Aku terus berputar-putar di tempat yang sama. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika aku tersesat, itu pun karena otak dan niatku berisi pikiran kotor. Tapi itu dulu, lain dengan sekarang. Lama terdiam sembari mengatur nafas yang tersengal, samar aku mendengar suara rintihan dari seseorang. Aku terus memicingkan penglihatan guna mencari sumber suara tersebut. Aku pun menyorotkan lampu senter ke arah rimbunan pohon. Saat itu juga aku terhenyak karena mendapati tubuh Bila yang seperti merangkak di atas tanah. Bila? David, tolongin gue. Segera aku berlari menghampirinya. Betapa terkejutnya ternyata Bila berada di bibir jurang. Lalu seseorang tengah menarik kedua kakinya dan orang itu adalah Elsa. Namun saat ini Elsa tengah kerasukan. Tubuh Bila sudah semakin merosot karena tarikan tersebut. Aku pun berusaha menarik tubuhnya, namun tarikan itu sangat kuat. Tiba-tiba saja tubuh Elsa merangkak dari bawah jurang. Dari wujud yang aku lihat, seekor macan putih tengah merasuk ke tubuhnya. Bersamaan dengan itu tubuh Bila akhirnya bisa aku tarik. Elsa terus saja berputar-putar layaknya seekor hewan. Sesekali dia mengaum ke arah kami berdua. Dari mulutnya keluar seperti busa. Aku pun terdiam dan berusaha membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan makhluk tersebut dari Elsa. Alhamdulillah tidak menunggu lama, makhluk tersebut pun keluar dari tubuh Elsa. Segera Bila merangkul tubuh Elsa yang tergeletak di atas tanah. Ternyata dari sikap arogannya Bila sangat mempedulikan nasib Elsa. Terbukti dia tidak berhenti menangis di keadaan temannya. Sebenarnya apa yang udah lo lakuin sampai penghuni tempat ini murka? Penghuni apa sih? Elsa itu pingsan, dia cuma berhalusinasi. Lo jangan bikin tambah panik gue sih, Fit. Cepat cari bantuan. Elsa itu kerasukan, Bill. Enggak, dia itu cuma pingsan.
Perlahan dia menyeka mulut Elsa yang berbusa menggunakan tisu. Namun betapa terkejutnya saat aku mendengar Bila mengucapkan sesuatu yang nyaris membuatku terkejut. Saking terkejutnya, tubuhku hampir terjengkang ke arah belakang. Elsa, bangun dong sayang, please. Gue masih butuh lo. Kalian berdua penyuka sesama jenis. Cepetan cari bantuan nih. Lo tuh gak ada gunanya banget sih jadi cowok. Masih tidak percaya dengan kejadian di depan mata, pantas saja penghuni gunung ini murka. Mungkin perbuatan Elsa juga Bila memang menyalahi aturan sebagai seorang pejantan tangguh. Kedua mataku sudah ternisahkan, apalagi Bila terus berbicara yang tidak jelas. Bisa-bisanya aku bergabung dengan pendakian yang sangat sial sekali. Di malam yang sama, beberapa tim SAR membantu evakuasi Elsa untuk turun. Saat itu juga moodku seketika memburuk. Aku sudah tidak mempedulikan lagi bagaimana keadaan Elsa juga Bila. Salah sendiri mereka berbuat hal yang menjijikan. Toh Bila sendiri tidak mempercayaiku sebelumnya. Aku mengembalikan bayaran yang sudah Elsa berikan tempo hari. Bagiku pendakian kali ini merupakan pendakian tersial. Beberapa hari terlewati setelah kejadian di Gunung Kencana. Kabar yang ku dapatkan melalui postingan Salsabila di Instagramnya, Elsa masih belum sadarkan diri. Tepat di hari ketiga, makhluk yang menyerupai Elsa tiba-tiba menghampiriku. Usai sholat subuh, aku tersentak saat mendapati sosok itu duduk di atas ranjangku. Aku pura-pura mengabaikan kehadirannya. Bang, tolong bantu Elsa. Aku tahu kamu bisa melihat dan mendengar semua ucapanku. Lama-lama hantu itu menangis. Akhirnya pertahananku pun runtuh. Aku paling tidak bisa mendengar wanita menangis, baik itu manusia apalagi hantu. Bukannya menyeramkan, tapi tangisan ini lebih terdengar memilukan. Selamat atau tidak, setidaknya tolong bantu dia kembali ke raganya. Apa kamu yakin aku bisa menolongnya? Sedangkan jelas penghuni Gunung Kencana sangat murka. Bisa, pasti bisa. Fit, David, teriak mama dari luar kamar. Seketika aku terhenyak akan suara mama. Kamu cepat sembunyi. Bisa gawat kalau mama sampai tahu aku masukin cewek ke dalam kamar. Tenang aja bang, kan aku hantu. Aku pun langsung menepuk jidat. Kenapa juga bisa lupa kalau dia hantu ya? Bergegas membuka pintu karena ketukan pintu terus terdengar. Elah, nih anak lama bet buka pintunya dah. Elah, bahasa dari mana itu mam? Lama banget maksudnya. Tuh di depan ada yang nyariin. Elah, anak mama udah demen sama cewek. Sembarangan. Kan emang David doyan cewek. Ya kali. Biasanya kalau nggak si Ardi, si Tom Jerry, atau nggak si buronan itu. Tomo mam, sama satu lagi namanya Burhan, bukan buronan. Ya udah sono ke depan, itu cewek cakep bedah. Bodinya kayak gitar Spanyol, liuk-liuk gitu. Mantap dah anak mama. Segera aku beranjak keluar rumah meninggalkan mama. Jika ditanggapi percakapan mama bisa berubah panjang kali lebar kali tinggi. Namun langkahku terhenti tepat di ambang pintu. Mila, ngapain lu kesini? Fit, tolongin gue sekali ini aja, bantuin Elsa. Dia sampai sekarang gak sadar-sadar, tapi secara medis dia gak kenapa-napa. Salsabila langsung meraih kedua tanganku. Dia menatapku penuh iba sampai kedua matanya sudah berkaca-kaca. Bukan itu yang membuat degup jantungku tidak beraturan. Sebagai laki-laki normal, siapa yang tidak tergoda jika melihat penampilan Salsabila saat ini? Dia memakai atasan kaos ketat yang menampilkan lekuk tubuh bagian atasnya. Apalagi meskipun dipadankan dengan celana longgar, tetap saja kaos yang dia kenakan seperti kurang bahan hingga bagian. Ya ampun, godaan macam apa ini? Tapi jika mengingat kejadian tempo hari, aku kembali bergidik ngeri. Aku langsung menyentak kedua tangannya. Lu sendiri yang bilang kalau dia cuma pingsan. Ya udah, minta dokter aja buat bangunin. Salsabila kembali meraih tanganku. Kali ini dia hampir merapatkan tubuhnya tepat di hadapanku. Karena tingginya hampir sama, hembusan nafas Bila langsung terasa di wajah ini. Please tolong gue. Atau gue bilang sama mak lo kalau lo udah nidurin gue. Jangan, itu terlalu biasa.
Mataku membulat sempurna saat bibir tipis itu tersenyum menyeringai. Kemudian benar juga, Bila langsung berteriak, "Ma, ini anak mama udah..." Aku langsung membekap mulutnya karena teriakan itu. Mama langsung keluar rumah. David, apa-apaan itu? Anak orang bisa keselak. Bukan keselak loh, Mam. Dia bisa kehilangan napas. Astagfirullah. Itu maksudnya kamu ini. Ma, sakit, lepas. Salsabila kali ini langsung tergelak kencang. Saking lucunya kedua sudut matanya mengeluarkan air mata. Maaf ya cantik, anak mama emang suka usil. Kamu kenapa tadi teriak-teriak manggil mama? Iya Ma, ini aku mau bilang. Segera aku memotong pembicaraan Bila. Gawat juga kalau dia berbicara yang tidak-tidak di depan mama. Mau bilang kalau besok kita mau pamit puncak ke gunung di Bogor, Mam. Oh begitu, ya udah terserah. Jangankan mendaki gunung di Bogor, mendaki gunung juga gak apa-apa. Ma. Setelah perbincangan yang berlanjut menuju panjang kali lebar kali tinggi ini, akhirnya Bila pun memutuskan untuk pulang. Itu pun diselingi drama masak dan makan bersama. Entahlah Bila begitu cepat akrab dengan Mama, tapi aku tetap waspada dengan dia. Jangan sampai Mama juga menjadi incarannya setelah Elsa. Awas ya, ini terakhir kali lo datang ke rumah gue, apalagi deket-deket nyokap gue. Salsabila malah tergelak kencang. Dia menepuk pundakku sebelum dirinya masuk ke dalam mobil. Namanya juga usaha deketin calon mertua. Oh ya, besok inget ya, jam 8 kita start. Dasar aneh. Keesokan harinya sesuai janji kami bertemu di tempat yang sama saat pendakian seminggu yang lalu. Barulah sekitar jam 9 pagi kami memulai perjalanan. Sebelumnya aku memberitahu Bila dengan peraturan selama pendakian. Tujuan kita berdua hanya satu, yaitu menjemput jiwa Elsa yang tertinggal di atas puncak. Ingat, tetap waspada, lebih banyak doa, jangan sampai pikiran lo kosong. Iya, lo udah ngomong itu sampai 8 kali, Fit. Kalau 3 kali lagi lo ngulang ucapan yang sama, kita berhasil jadi kesebelasan. Aku tetap memasang wajah datar meskipun sejak awal perjalanan Bila terus berceloteh riang. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Yang jelas Bila seperti tidak ada beban sedikit pun. Dan sikapnya saat ini jelas berbeda dengan pendakian pertama. Sampai kita kembali bertemu di tanjakan Sambaladu. Tanpa sadar aku sudah lebih dulu naik, sedangkan dia jauh tertinggal di bawah. Aduh, jalan apa ngesot? Aku berteriak saking terkejutnya karena tubuh Bila tiba-tiba ada di depanku. Kenapa sih? Lagi-lagi aku terkecoh dengan penghuni gunung yang menampakkan wujud persis sama dengannya. Karena saat kembali melihat ke arah belakang, makhluk itu malah tertawa cekikikan. Sial, apaan sih? Dari tadi gue perhatiin lo ngomong sendiri, ngedumel sendiri. Sakit? Refleks aku nyosor kepalanya, namun Bila malah tergelak. Semakin berjalan ke atas, punggungku semakin berat. Seperti tengah memikul beban yang sangat berat, sampai-sampai aku kesusahan untuk berjalan. Aku mencoba berdiam sejenak. Kenapa perjalanan ini banyak sekali hambatannya? Belum sampai di situ kakiku tiba-tiba mendadak kram. Lo kenapa, Fit? Gak tahu, kaki gue sakit banget ini. Kayaknya gue mesti sendirian deh naik ke atas. Enggak, bentaran doang sakitnya juga hilang. Udah Fit, lo diem aja di sini. Enggak Bil, gue tetap bakal nemenin lo sampai ke atas. Bahaya kalau lo sendiri. Tenang aja, ini masih siang kok. Gue nggak bakal lama, tungguin gue di sini. Bila, serius? Bila mengangguk mantap sebelum dia benar-benar beranjak pergi. Tiba-tiba dia mengecup keningku secepat kilat. Makasih ya. Kemudian dia berlari ke arah atas, sedangkan aku masih terduduk di arah tangga. Cie yang dapat kecupan. Suara dari engkong Jupri langsung mengagetkanku. Udah diam aja di mari. Tuh anak emang kudu naik ke atas sendiri. Emangnya kenapa sih, Kong? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Aku mendengus sembari menatap punggung Bila yang perlahan menghilang. Aku pun tidak tinggal diam, namun perasaan cemas meliputi hati ini. Tapi kakiku masih terasa sakit sampai bergerak sedikit pun nyeri. Akhirnya aku putuskan untuk benar-benar menunggu, berdoa semoga Bila selamat. Hingga akhirnya aku baru menyadari apa yang sebenarnya Bila lakukan.
sampai dirinya nekat ke atas sendiri. Hingga 2 jam lamanya barulah aku melihat dia kembali dari atas sana dengan senyumnya mengembang. "Udah?" tanya aku kepada Bila. Bila hanya tersenyum sembari mengangguk. Kemudian dia kembali mendudukkan dirinya di atas anak tangga tepat di sampingku. "Semoga Elsa bisa tenang." "Tenang maksudnya?" "Elsa udah meninggal sehari yang lalu. Sebelum meninggal dia ngucapin sesuatu, pamit sekaligus minta buat gue ngambil barangnya yang ketinggalan di atas puncak." "Barang apaan? Pembalut?" "Ih, mikirnya tuh kenapa ke pembalut? Ya kan biasanya kejadian kayak gini tuh gara-gara ada yang buang pembalut sembarangan gitu. Terus penghuni tempat ini gak mau tempatnya kotor." "Nah, kalau yang terakhir itu benar, tapi bukan karena pembalut, tapi ini." Bila mengeluarkan sesuatu di saku jaketnya, dan nyaris di detik itu juga kedua mataku hampir saja keluar. "Jadi kalian berdua itu pemakai? Kalian berdua sengaja masuk ke dalam hutan cuma buat make beginian? Tahu sendirilah kalau lagi Sako bawaannya pengen marah-marah." Aku menahan napas ketika Bila menceritakan semua kronologi kecelakaan yang sebenarnya. Gue jadi tahu ternyata alam bebas itu nggak sebebas alamnya. Ternyata di sini lebih menakutkan daripada ditangkap polisi. "Jadi Elsa itu meninggal bukan karena diculik penghuni gunung? Terus satu lagi, gue mau nanya, apa dia punya saudara kembar?" "Elsa itu memang punya riwayat penyakit jantung, ditambah dia pemakai aktif. Yang bikin dia meninggal itu cuma takdir. Dia punya kembaran namanya Elsie. Meninggal 2 bulan yang lalu karena overdosis juga. Itu juga kadang yang bikin arwah Elsie gak tenang dan sering nampakin diri." "Gak nyangka gue ternyata dibalik sikap pendiamnya dan santunya, dia tuh anak. Ternyata." "Don't judge the book by cover. Dah, ayo kita turun." "Oh ya Bill, ada satu lagi yang masih bikin gue penasaran. Kalian berdua bener penyuka sesama jenis?" Bila malah terbahak kencang, kemudian turun lebih dulu hampir setengah berlari. "Dasar bego, ngapain juga gue sampai stalking akun Instagram lo dan ngajakin trekking bareng?" Jawaban Bila masih menggantung. Tapi itu tidak penting, untuk apa juga aku harus ambil pusing. Misi selesai dan kami berdua pun bisa pulang. Sebelum keluar dari area gunung, kembali aku melihat sosok-sosok penghuni gunung Kencana yang kembali menampakkan diri di tanjakan Sambalado. "Jangan mengotori tempat kami," ucap salah satu di antaranya. Aku pun mengangguk dan berpamitan. 1 bulan berlalu semenjak tragedi di Gunung Kencana. Bila berpamitan akan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Dan hari ini dia memintaku untuk datang mengucapkan salam perpisahan. "Fit, makasih ya," ucap Bila sembari menggenggam tanganku. Aku yang baru saja datang sangat terkejut dengan sikapnya. "Buat semuanya, gue suka sama lo semenjak kita masih duduk di bangku SD." "SD? Masa lo lupa sama gue yang gendut, yang sering lo kasih coklat sama permen?" "Nabil?" Aku mengingat satu nama teman SD yang gendut, pasalnya hanya dia. "Iya, gue Nabil. Lo yang sering ngebelain gue pas teman-teman ngebully gue. Ternyata lo tetap keren ya sampai sekarang. Oh ya, sebentar. Tiba-tiba gue pengen kencing." Aku masih terpaku dengan kenyataan yang Bila ucapkan. Nabil yang dulu dengan Salsabila jelas sangat berbeda. Bila melepaskan genggaman kemudian beranjak ke toilet. Namun beberapa menit kemudian tiba-tiba dia memelukku dari arah belakang. Debaran jantung semakin memacu lebih cepat. "Sadar lu Tong." "Yes, sirka aja." Suara Engkong Jupri membuat lampunanku buyar. Aku meruntuk dalam hati. Segera aku membalikkan badan, tidak peduli dengan ocehan Engkong Jupri yang anfaedah. Yang jelas kasihan juga si Bila cuma meluk punggung doang. Saat membalik tiba-tiba saja bibir Bila langsung menempel di bibirku. Kesempatan tidak datang 2 kali. Aku pun langsung, "Fit, lo kenapa? Ngapain lo mengapa-ngap? Dasar, satu lagi yang gak pernah berubah dari lo. Aneh."
Suara dari Bilal langsung menghentikan aktivitasku. Lalu siapa yang sebenarnya ada di depanku? Dan Sosor terus dong. Enak kagak tuh nyium kunti? sekian dan terima kasih buat Momi Bilal yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.